Okay, music! Music! Heal the one!
Mudah-mudahan sejahtera hidup mereka semua. Cepat dapat jodoh. Sekarang sama mamanya. Sekolahnya lulus. Cita-citanya tercapai. Get what they want. Yeah. Ya laitana jami'an, ya laitana jami' ba'irat narujun min rabbi Sekarang kita berdialog dengan Mbak-mbak, dengan Ibu Nelly. Untuk memperkenalkan saja, ini teman-teman. Where are you coming from? From New York, Karto? Anybody from middle of Java? Dari Jawa Tengah? Jawa Tengah. Dari mana? Cilacap. From Cilacap. How long? I mean, from here to Cilacap, from that to here, 6 hours, 6-7 jam, 6-7 hours from there to this place. Yang Semarang, anybody from Semarang? Oh, ke Semarang, rombongan Semarang. Warga Semarang. Dari mana mas? From Demak. Lebih jauh lagi, far ya. Denmark, ya from Denmark. Oh ya, sakit gini-gini. Demak we tidak Denmark. Ya bisa apa sakit tenan. Pinggiran seluruh kajian yang hubung-hubungi gede-gede. Oke, Ijabah. Surabaya, Kak Priyo, Surabaya. Okay, from Surabaya, far away, 10 hours more then.
Terus Jakarta. Yang dari Jakarta. Di dalam, Roni semua dari teman dari Jakarta, oke. Terus I just introduce who are they, coming from all over the North ship, ya. Kapal Nuh, jacknya. This is Kiai Kanjeng Group. Kiai Kanjeng is not the name of the group, but the name of the music, the name of the instrument. And they don't have the name. Well, ini tak jelasin kayaknya berapa paham itu. And then we have also another younger group of music we call Leto. Let to, ya, in English let to. Melet yang dibutuh. And I ask, Prianu di Leto nih, Ari Patung mana? Tolong Leto pada naik sebab because this national band Leto has to perform one or two songs for our guests from America. Macam mana Amerika Indonesia weles nyelin but salah Indonesia disebut Indonesia ya. Nama suruh susah menaik Indonesia. Terus patung Ali semua ya, jedor semua kalau nggak ada ya. Mestinya ada, saya mohon untuk sini nanti one, two song for them. Now let's have dialogue with them. Before I let them to say or to ask something to you, anything you want to tell? Anything you want to, whatever. Kalau tidak, if not, kita perkenalkan Pak Suhardi ya. Pak Suhardi is Lieutenant Colonel. This bahasa Inggrisnya dia berapa? Lieutenant Colonel. He's from Kopassus. Kopassus is special forces. In state we have green beret. Here we have red beret. And this is the commander of red beret. Nek belakangnya baret-baret ya. Lainnya baret-baret. So Pak Suhardi was the commander of the one unit berapa itu? Raider 900 di Kartosuro 1 jam dari sini kira-kira. Nanti kita akan punya waktu dengan Mas Brio, Pak Ardi. Saya mohon kita coba pertandingan pasukan khusus Ma'iyah dengan pasukan Kopassus itu tahan tidur, tahan tidak tidur yang mana? Nanti ada tentara Rene kok ngantuk. Ini tak buka rahasia nih Pak, nek jenengan ngantuk wajar om jenengan nyambut gawe, bae. Iki nang duwe penggawe. Ya mesti wae ngantuk. Ning nek perang Pak, sebelum bawa pasukan Pak, bawa mereka dulu. Nek pasukan motivasinya kalah sama mereka untuk perang. Kenapa? Karena mereka orang di penggawean. Jangan ayo. Itu Pak. Rahasia Ma'iyah seperti itu. Oke, 1, 2, 3 orang. Pertanyaan atau respon atau apapun. Silakan. Bingung Pak. Bahasa Indonesia. Cara Jawa apa? Ya. 1, agak maju Mas, supaya mikrofonnya gampang. 1, 3 orang yang pertama, Mas, ya Mas. Wah, ini kan Twitter tok ini. Iya. Ada Facebook. Loro. Satu lagi dari belakang, Mas, yang berdiri monggo siapa aja. 3.
Oh belakang, ya Allah. Oke. Oh, headback. Jadi belakang juga. Oke, itu. Yang pertama dari mana Mas? Tolong mikrofon Pak Mustafa. Atau maju ke sini aja Mas, agak depan sini Mas. Yang depan sini supaya mikrofonnya bisa di. Ya, silakan. Maju ke sini. Najil Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Kenapa bangsa tanah barat menganggap rendah bangsa Indonesia? Dalam pandangan mereka kan ini congok. Kenapa? Itu mohon maaf apabila kurang jelas. Nama. Nuryadi. Antara Najil. Jadi, tak kasih tahu caranya bertanya. Kalau Anda bilang kenapa bangsa-bangsa Barat menganggap rendah bangsa itu, berarti satu kesimpulan yang bisa menjadi tuduhan kepada mereka. Kalau Anda balik, kenapa kok saya merasakan seperti direndahkan oleh bangsa-bangsa Barat, maka Anda selamat. Nah, kalau yang Anda harus bertanggung jawab. Enggak, kita tidak merendahkan untuk bingung. Tuh, ini ya dia, itu dia. Tadi yang berlaku pertanyaan saya. Jadi he feel that you look down. I mean the American, the Western people look down to this Indonesia. Merendahkan. Sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Coba berdiri, terus sampai berdiri. Jangan rendah. Sampai tinggi. Harus ditinggikan tinggi ya. Oke, berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang beragama lain, saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera. Ada beberapa pertanyaan. Bukan pertanyaan, mungkin lebih tepatnya gugatan dan pertanyaan. Jadi teman-teman di depan Mas ya, termasuk juga kepada Mbah Nun ya. Yang pertama mungkin untuk teman-teman dulu. Dan mungkin nanti Mas Sabran bisa menerjemahkan pada teman-teman di depan. Pertama keheranan saya, kenapa saya selalu mendengar ada William Liddell, ada Benedict Anderson atau siapapun Indonesianis gitu. Tapi kita tidak pernah mendengar ada Amerikanis atau mungkin yang lain lah. Jadi seakan-akan kita semacam objek kajian yang terus-menerus selalu harus diperbarui ke up to date-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan ini saya boleh nuduh ke sana. Jangan-jangan saya menuduh Amerika itu nggak punya budaya sehingga kemudian mereka harus ke Indonesia untuk belajar budaya itu. Soalnya kita nggak pernah dengar, oh ini loh budaya Amerika yang seperti ini dan lain sebagainya. Atau mungkin sering sekali orang-orang Amerika ketika mereka datang ke sini, bahkan baru saja saya dengar, oh saya merasa seperti di rumah sendiri. Kata home di sini terjemahkan Mas Abram sebagai kampung halaman ya. Padahal mungkin kalau bagi orang Indonesia, apalagi 2 generasi sebelum saya atau 1 generasi sebelum saya, bisa diartikan sebagai tanah air atau apapun yang lebih patriotik. Nah mungkin ini nggak dipahami oleh teman-teman di depan Mas yang di sini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, aku latih nak pun dari Oh, okay. Oh, pakai bahasa Inggris, saya lupa. So he was asking, his first question was, he keeps hearing about all of these Indonesians who come to
Indonesia to study about Indonesian culture, but he never hears about Americanists who study American culture. Are you telling me that there's no such thing as American culture? Why is it that everyone comes here, and what is it that why are we an object that you can study, whereas is America not an object that can also be studied? Yang ketiga, kepada Mbah Nun juga salah satunya, ini kritikan saya, meskipun jenengan tetap tampan ya dari dulu sampai sekarang. Ini bukan aliran, sorry. Maksudnya apa sih yang mendasari jenengan sehingga kemudian dengan konsisten selalu mengadakan hal-hal seperti ini? Kepercayaan lahir dari hal yang sama dan tidak berubah. Ketika orang-orang di luar, dalam hal ini para jenengan, saya tahu lah jenengan punya banyak teman-teman kaliber yang kemudian ternyata, maaf dalam tanda kutip, orang-orang seperti Hadat Ali dulu ketika tahun 98 dan lain sebagainya yang kemudian tertarik ke pusat dan jenengan bilang saya lebih baik ngurusi makyah gitu kan. Tapi perjalanan per bulan sampai sekarang itu kan bukan perjalanan yang mudah gitu. Apa yang membuat Anda selalu merasa bahwa ini harus terus dilanjutkan dalam tanda kutip? Karena banyak sekali yang serupa seperti kita dengar dulu ada Partai Indonesia Baru yang setiap minggu harus update di TV, rontok juga. Dan ini sampai sekarang alhamdulillah, meskipun saya tidak berharap ya, semoga ini tetap terus ya. Nah, apa yang mendasari Anda untuk seperti jangan-jangan jenengan merasa bahwa Indonesia ini memang sakit? Padahal tadi saya rasakan sama teman saya, hanya orang berpenyakit lah yang merasa bahwa Indonesia sakit. Kalau mereka waras kan adalah nyatanya melek sampai esok wae, nyatanya orang sing watuk, orang sing flu dan lain sebagainya. Hanya orang sakit yang akan kena angin dikit loro, kena angin dikit ya sambat gitu ya. Nah tadi ada Pak Sewa, Pak Toto ya selalu bilang ini nggak bisa disembuhkan dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita memang nggak sakit, jangan-jangan memang korupsi. Kalau memang tadi kasusnya adalah korupsi, kita memang bagian dari cara hidup kita dalam menyikapi sesuatu gitu loh. Jangan-jangan itu adalah semacam bypass untuk melakukan sesuatu ya. Kalau tidak punya SIM aja harus 10 menit jadi. Kemudian ketika ditanya pada mungkin ribuan orang di sini, kau milih di bayar 100.000 10 menit jadi. Kalau kau melu tes 75.000 tapi 2 jam lagi jadi. Saya yakin di atas 60% loh ya. Lalu enak, cing di duit tapi ya, cing di duit ya. Mending 200.000 10 menit jadi gitu loh. Jangan-jangan itu memang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Apa yang kita sebut sebagai korupsi itu ternyata memang sesuatu cara kecanggihan kita untuk memudahkan segala macam sesuatu. Mungkin itu salah satu pelanggan. Nah, itu mungkin saya ingin dengar pendapat dari Cak Nun. Dan untuk yang terakhir kepada mbak-mbak lagi ya, apakah Anda akan menyambut kami seperti ini ketika kita datang di negara Anda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So his final question was for all of you, would you all greet us, if we came to your country, would you greet us the same way as we're greeting you right now? Oke, saya kira sangat bagus untuk direspon, dan ini cara kita untuk lebih menyatu, cara kita untuk menemukan kesepahaman gitu. So would you oh masih satu lagi ya? Oh masih satu lagi, oke silakan Mas. Nah, another one, the last one for the first part ya. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya dari Semarang mau menanyakan bahwa sebenarnya banyak sekali organisasi atau mungkin di Islam sendiri banyak sekali golongan, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Iran, Irak, Turki dan lain sebagainya ataupun Mesir. Nah, yang pertama itu mengapa ya mbak-mbak di sini itu tertarik mempelajari golongan
Islam di Indonesia, bukan di Mesir atau di Turki atau di Irak ataupun di Iran itu satu. Kemudian yang kedua itu mengapa kok bagaimana bisa tahu tadi NU dan Muhammadiyah seperti itu, dan tahu dari mana dan bagaimana orang-orang mungkin orang-orang Amerika menilai Muslim Indonesia itu seperti apa. Kemudian apalagi kalau kabar terakhir ini kan bahwa banyak sekali dari aktivis ormas Islam di Indonesia menolak kehadiran konser Lady Gaga. Terus bagaimana respon orang teman-teman Amerika itu melihat keadaan seperti ini? Apakah merasa Indonesia kok gitu ya, atau itu dianggap biasa saja seperti itu? Dan kemudian yang ketiga ini mungkin jawabannya tolong dijawab dengan jujur. Menurut Mbak-mbak di sini, apakah Indonesia itu bisa seperti Amerika? Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Maksudnya dalam kenegaraan, administrasi negara dan kemajuan negara, apakah bisa? Kita tahu negara kita kan negara berkembang, seperti itu, negara berkembang dari segala aspek pun masih tidak bagus. Apakah ada harapan dari mbak-mbak di sini seperti itu? So he had a number of questions, and I'll try to summarize what they were. So his first question was, why is it that you decided to look at Islam in Indonesia rather than in Egypt or in the Middle East and some other, in Turkey and other Muslim countries? He also asked then, how is it that you said that you were interested in the difference between Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama? How is it that you know about these two organizations? And what is your take on that? And then the final one, the Lady Gaga concert. Yeah. So, yeah. Okay. And so, do you think that Indonesia has the potential to be at the same level in terms of administration and organization and lack of corruption as America? Do you think that's a possibility? And he also asked, there's quite a few questions. He also asked, what did you hear about the canceling of the Lady Gaga concert in Jakarta earlier this month? And how was this event interpreted by Americans? And what are your own interpretations of what happened? Okay, so for the first person who asked the question about why others and Americans see Indonesians as lesser than, I personally believe it's because a lot of people don't understand. They don't understand the complex culture and the complexity of the society and how it's pervaded by Islam and your religion in everyday life. And with the history of America, we're so young, I feel like we don't have a culture of our own. So we try and understand others' cultures. And I think it's really important for us, as well as you all yourselves, we study each other so we can all understand. So we don't have prejudice and look down on other people and other civilizations that are equals just as us. Jadi dia awalnya dia jawab kepada pertanyaannya tentang kenapa orang mungkin di luar negeri, khusus di Amerika, mungkin melihat Indonesia lebih rendah daripada negerinya, dan dia bilang dia kira itu mungkin karena orang Amerika kurang tahu begitu banyak tentang budaya Indonesia. Jadi mungkin karena mereka belum paham di sini budayanya begitu kompleks, begitu kaya dengan ada budaya macam-macam ya di negara ini. Jadi mungkin sebenarnya orang Amerika kurang paham
budaya di Indonesia begitu indah dan menarik. Dan mungkin saya bantu teman menerjemahkan ya. Ya, monggo. Dia mengatakan bahwa itu gunanya untuk belajar agar kita saling mengenal satu sama lain, jadi tidak melihat mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi, tidak ada prejudis di antara kita. Yang harus belajar lebih giat antara satu dengan yang lainnya. Ini saya menambah itu. Yang penting juga yang Becky tadi mengatakan bahwa Amerika masih muda. Oh iya, tentang Itu satu kebudayaan yang agak muda, dan sebenarnya itu apa Amerika? Semuanya bersama-sama membentuk Amerika. Saya dari Belanda, saya tinggal di Amerika. Ya, ada orang dari Indonesia di Amerika, dari Pakistan, dari Iran. Amerika sendiri itu apa? Mereka belum paham. Ya. Dan karena itu juga mereka ingin tahu bagaimana kebudayaan dan civilization yang jauh lebih tua. Bagaimana itu? Paham? While I'm here studying, I'm studying everyday Islam in Indonesia, and so for the question about why study Islam here rather than somewhere else, I feel that in America people have a certain perception of Islam, a lot of it because of September 11 attacks, and so I feel that in Indonesia Islam is very different, and I feel that studying it here you can get a different perspective on Muslims, and that knowledge is important for us to have a different opinion of who Muslims are and how Islam is different everywhere you go in the world. Oke, Mbaknya Keina belajar Islam di sini setiap hari, terutama karena di Amerika setelah kejadian September 11 itu, September 9/11 lah, kejadian 9/11 itu kan ada pandangan tertentu tentang Islam, bahwa dan itu pandangan itu tidak baik. Dan beliau belajar ke sini ingin menyediakan alternatif pandangan Islam itu sebenarnya seperti apa. Jadi jangan hanya ikut pandangan masa umum, tapi juga harus belajar sendiri yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi beliau di sini belajar giat tiap hari mengamati dan mempelajari sebenarnya Islam itu di Indonesia seperti apa, untuk menambah pandangan yang objektif tentang Islam. From the question about do we think that Indonesia can rise to or can become like America in organization and democracy and like not in corruption, like not being corrupt? I mean, in my personal opinion, yes, because America's very young, but there have been a lot of things that could have prevented our country from being in the position that it's in. And I think every country has that potential if everyone in the country comes to a general consensus that this is where we want to be. And at the same time, even though America's organized and there may not be as much corruption, no country is perfect, and every country has its struggles, and every country has things that every country has those things that they can be proud of, but every country also has those things that are part of its past or its present that maybe they're not as proud of, or maybe even be ashamed of. And so I think it's very important to recognize those things and to remember that whether you have major problems or a small problem or a population somewhere doesn't feel that they're as advantaged, as long as everyone comes together and realizes that we're all a part of the same country, we share different
beliefs or we come from different histories, we can all come together. Then yes, Indonesia can rise to the same organization and unity that America has, because every nation has had those similar things to go through. Oke, saya terjemahkan, tapi mohon maaf kalau ada yang ketinggalan atau miss ada suara kentut di situ nggak bisa minta. Apa namanya? Menurut Mbak Mandy, bahwa ini, semua negara punya potensi untuk menjadi apapun dan siapapun, bahkan mau seperti Amerika, mau seperti apa, semua punya potensinya, asal semua rakyatnya setuju mau kemana negara ini dibawa. Kan seperti itu yang beliau katakan. Terus semua negara punya hal yang mereka banggakan dan ada hal yang mereka tidak banggakan, yang mereka bahkan malu. Tapi itu masalah-masalah yang harus diatasi agar mereka bisa maju ke arah mana yang mereka inginkan. Mungkin ada yang mau ditambahin? Intinya itu sebenarnya. Oke. Sudah kenal dulu. Jadi soalnya juga coba direspon ya. Sama satu lagi, kalau sopo mau ke jenenge sing takone aku nang Amerika koyo disambut koyo ngene. Kalau mereka ke Amerika apa mau disambut seperti wong iki yo jan ora nyambut kok. Itu namanya pertanyaan aman-aman tadi. Okay, a question about Indonesians in America. Would they be welcome the same way that you're so kindly welcome us right now? I think that the answer would be yes, because I grew up in a foreign country and I came to the U.S. when I was 15, and everyone welcomed me and everyone was so nice, and I went to a new high school and everyone was so friendly, helped me with everything, was interested in who I was and where I came from, and I think that you would receive the same thing. I think also in America, there's a lot more people who look a lot different, so you wouldn't necessarily be able to point you out that you were foreign, but if they did, I think that you would be welcome. Really. Menurut pendapatnya, buat aku sepahami menurut pendapat beliau, kalau Anda kesampaian ke sana, pasti akan disambut seperti mereka disambut di sini juga. Karena pengalaman beliau dari luar Amerika juga, pindah ke Amerika umur 15 tahun, masuk sekolah SMA di sana dan disambut oleh semua orang. Dia juga mengatakan kalau di sana susah juga membedakan mana orang Amerika asli sama mana bukan orang Amerika, karena di sana sangat heterogen penduduknya. Ini kan ya kalau persoalan menurut coklat dan segala macam. Kalau di sana sangat beragam. Jadi tidak begitu kelihatan mana orang luar, mana pokoknya orang Amerika gitu. Ini gitu jawabannya. Gitu. Seringkali orang Indonesia di Amerika dikira dari Meksiko ya. Karena Amerika kenal Meksiko tapi belum kenal Indonesia dengan baik ya.
I think as a whole, I understand why people wrote to say that it was her here, but at the same time, I think it made it slightly unfair to, I guess, go to the extremes that they did go to. But I mean, I'm not a fan of Lady Gaga, but there are a lot of people. I love Lady Gaga. She loves Lady Gaga. I do not necessarily care for Lady Gaga, but that's just the way it is. There are people that are going to like an artist and people that aren't going to like an artist. I think I think the problem was that she didn't say that she would tone down the way she was going to be dressed while performing. And I mean, I understand why people were outraged about that, because personally speaking, if the tables were turned, I wouldn't want to go to a show where someone's not going to respect the culture and the religion of my nation. Yes, I like your music, but if you're going to come and just be dressed anyway and kind of say things without really monitoring what you're saying, that gives a bad impression, because it almost gives the impression of I don't care, I am who I am, I'm better than you. So I understand that at the same time there were people who really didn't go to her concert, who bought the tickets and were really disappointed. So that's a bit disheartening. Insya Allah. Intinya sebenarnya beliau suka Lady Gaga, tidak begitu suka Lady Gaga, tapi sebenarnya suka sama Lady Gaga, dan itu naturalnya seperti itulah, ada yang suka dan ada yang enggak. Tapi menurut pendapat dia pribadi bahwa protes dari sini kan, yo kamu agak ada kompromi lah, bajunya jangan gitu-gitu banget. Tapi ternyata Lady Gaga tidak merespon keinginan itu, dan pokoknya pengen sak belum dewe, apa semuanya sendiri, pokoknya aku gini ya gini. Dan menurut dia itu adalah tindakan yang tidak baik juga, karena tidak menghormati budaya dan agama lokal. Harusnya ada juga itikat baik dari Lady Gaga untuk mengakomodasi keinginan lokal. Menurut dia tindakan kemarin itu adalah oke sekali.